Pernah nggak sih kalian ngerasa ragu buat ngomongin pendapat kalian, bahkan di antara teman-teman dekat? Atau mungkin ngerasa punya pikiran yang kayaknya berisiko banget gitu buat di-share? Kalau iya, kalian nggak sendirian. Kali ini kita akan bedah bareng-bareng budaya membungkam diri yang ternyata udah nyebar luas banget dan kita juga bakal cari penawarnya, yaitu kemampuan buat berpikir bebas, berdasarkan karya Gennaro Nierenberg. Yuk kita mulai. Coba dibayangin sebuah tempat di lingkaran Arktik. Di tengah salju abadi, ada sebuah berangkas raksasa dari beton namanya Svalbard Global Seed Vault. Di dalamnya tersimpan aman lebih dari 1 juta jenis benih dari seluruh penjuru dunia. Tujuannya apa? Simple tapi krusial banget buat ngelindungin keanekaragaman hayati dari bencana apapun. Ini tuh ibaratnya cadangan terakhir buat kelangsungan hidup kita semua. Nah sekarang, coba bayangin kalian punya berangkas pribadi. Isinya bukan benih, tapi semua hal yang kalian suka, buku, karya seni, musik. Harta karun intelektual kalian lah. Terus suatu hari kalian sadar, beberapa isinya hilang, diambil tanpa izin. Berangkas berharga kalian udah dibobol. Analogi dari Nierenberg ini pas banget buat gambarin apa yang terjadi sama ruang berpikir kita sekarang. Sesuatu yang sangat berharga lagi diambil dari kita, pelan-pelan tanpa kita sadari. Oke, biar kebayang alurnya, perjalanan kita nanti bakal dibagi jadi 5 bagian. Pertama, kita akan kenali dulu masalahnya di budaya pembungkaman diri. Terus, kita bedah mesin di baliknya, yaitu groupthink. Setelah itu, baru kita cari solusinya di jalan menuju pikiran bebas, belajar buat menemukan kegembiraan dalam perbedaan, dan terakhir, kita lihat gimana caranya membangun koneksi sejati tanpa harus seragam. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, budaya pembungkaman diri. Ini tuh kayak penyakit yang banyak dari kita rasain, tapi seringkali susah banget buat ngasih nama atau ngejelasinnya. Jadi, apa sih sebenarnya pembungkaman diri atau self-silencing itu? Gampangnya gini, ini tuh rasa takut yang nyebar di mana-mana buat ngomongin hal yang salah, sebuah kondisi di mana obrolan yang mendalam dan penuh warna itu seolah-olah hilang, dan akhirnya banyak dari kita yang milih buat diem aja, dan ini bukan cuma buat pejabat atau artis, tapi kita semua loh di obrolan sehari-hari. Nah, akar dari pembungkaman diri ini salah satunya adalah fenomena yang disebut groupthink atau pikiran kelompok. Ini tuh kondisi pas keinginan kita buat nyambung sama satu grup atau biar diterima jadi lebih penting daripada mikir logis. Hasilnya, kreativitas individu mati, tanggung jawab pribadi hilang karena dorongan buat ikut aja deh jadi terlalu kuat. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata deh. Ada mahasiswi namanya Emma Kem. Dia nulis pengalamannya pas masuk kuliah. Dia tuh semangat banget pengen debat ide. Yang ditemuin malah sensor diri massal. Dia ngelihat teman-temannya pada takut ngomongin pendapat yang beda, dan diskusi di kelas akhirnya jadi kayak ruang gema yang ngebosenin semua orang ngomongin hal yang sama persis. Dan jangan salah, dampaknya ini serius banget loh. Ternyata membungkam diri itu nyambung banget sama depresi. Ini juga yang bikin kita ngerasa asing dan kesepian, nurunin rasa percaya diri, dan ngehambat pertumbuhan pribadi kita. Ujung-ujungnya, ini semua menciptakan budaya kemunafikan, di mana yang kita omongin di publik beda sama yang kita pikirin di dalam hati. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin ini semua terjadi? Nah, di bagian kedua, kita bakal bedah lebih dalam lagi mekanisme di balik groupthink. Salah satu kuncinya itu ada di psikologi kita. Ada teori namanya teori ketidakpastian identitas. Namanya emang agak ribet ya, tapi intinya simple kok. Intinya tuh gini, pas kita lagi ngerasa nggak yakin sama diri kita sendiri, kita bakal otomatis nyari kelompok yang bisa ngasih identitas yang jelas dan tegas. Kelompok yang seolah-olah ngasih kita paket siap pakai tentang kita itu siapa dan harus gimana. Michael Hawke, orang yang bikin teori ini ngejelasinnya enak banget. Kata dia, gabung ke sebuah kelompok itu cara yang ampuh banget buat ngelawan rasa nggak pasti dalam diri. Semakin kita ragu sama diri sendiri, semakin kita butuh pegangan ke sebuah sistem kepercayaan yang kaku dan jelas. Dan, di zaman sekarang, dorongan psikologis ini diperkuat habis-habisan sama teknologi. Coba deh pikirin, algoritma media sosial itu kan nyodorin kita konten yang bikin emosi, yang bikin marah supaya kita terus ngeklik. Hasilnya, kita kejebak di ruang gemah virtual. Platform-platform ini juga ngegiring kita ke kotak-kotak identitas yang kaku, yang bikin polarisasi makin parah. Belum lagi model bisnis media yang seringnya cari untung dari sensasi, yang akhirnya bikin diskusi yang mendalam jadi tersingkirkan. Tapi, ada juga loh cerita sebaliknya, kayak Profesor R.H. Smith. Dia punya perspektif yang kuat banget. Karena tumbuh besar di antara dua kelompok yang sama-sama menolaknya, dia jadi ngerasa kalau ikatan kelompok itu sebenarnya nggak sepenting itu. Dia nggak punya pilihan selain menjadi seorang individu. Dan justru disitulah dia nemuin kekuatannya.
Pengalaman yang ngajarin kita kalau ada kekuatan besar dalam berpikir untuk diri sendiri. Oke, kita udah ngomongin masalahnya, penyebabnya. Sekarang yang paling penting solusinya gimana? Mari kita beralih ke bagian ketiga, jalan menuju pemikiran bebas. Nah, ini dia ide utamanya. Penawar dari budaya membungkam diri itu ternyata bukan sekedar kebebasan berbicara atau free speech. Itu kan cuma hak dari luar. Solusi yang lebih dalam dan lebih kuat itu ada di dalam diri kita, yaitu pemikiran bebas atau free thought. Ini tuh bukan soal hak, tapi soal keterampilan. Fokusnya bukan lagi cuma dilindungi dari sensor, tapi melatih kemampuan kita buat berpikir kritis. Jadi, apa itu pemikiran bebas? Ini adalah kemampuan buat ngebentuk opini kita sendiri lewat pikiran kritis, sadar kalau ada banyak sudut pandang lain yang juga valid, dan bahkan bisa nemuin keindahan dari benturan berbagai macam ide. Ini adalah skill aktif, sesuatu yang harus kita asah dan latih terus-menerus. Terus gimana cara prakteknya? Yuk kita masuk ke bagian 4, menemukan kegembiraan dalam perbedaan pendapat. Ada nih beberapa tips dari psikolog Valerie Tarico buat ngubah cara pikir kita. Pertama, ingat ya, perasaan itu penting, tapi itu cuma indikator, bukan fakta mutlak tentang realitas. Kedua, coba lihat konflik bukan sebagai serangan pribadi, tapi sebagai tantangan buat kita tumbuh. Ketiga, penting juga buat tahu kalau terus-terusan ngehindarin pemicu itu justru bisa bikin kita jadi lebih rapuh. Dan yang terpenting, masa lalu itu nggak mendefinisikan siapa kita. Kita punya kuasa penuh buat nulis cerita hidup kita sendiri. Salah satu latihan paling bagus buat ngasah pikiran bebas itu ya, debat. Kenapa? Soalnya debat itu maksa kita buat ngeliat dari sisi orang lain. Ini ngelatih empati, bikin kita lebih open-minded, ngajarin kerjasama, dan pastinya ngelatih skill mendengar. Debat juga ngebangun pede buat ngomong dan ngebantu kita buat nggak gampang kemakan hoax. Anggap aja debat itu kayak nge-gym buat otot-otot pikiran kritis kita. Ada pelatih debat Melesa Deni yang punya analogi keren banget buat ngejelasin ini. Dia bilang ke murid-muridnya, pikirkan tentang jari-jari tanganmu. Satu isu yang rumit itu punya banyak bagian, punya banyak sisi, persis kayak jari-jari di tangan kita. Nah, debat itu maksa kita buat ngelihat setiap jari itu, nggak cuma satu aja. Ini pengingat yang kuat banget kalau kebenaran itu jarang sesederhana kelihatannya. Oke, akhirnya kita sampai di bagian terakhir, bagian puncaknya, yaitu tujuan utama dari semua ini. Bagian kelima, koneksi tanpa tuntutan keseragaman. Jadi buat apa sih kita repot-repot lakuin ini semua? Hasil akhirnya itu indah banget. Sebuah dunia di mana hubungan antar manusia itu didasari sama keaslian diri, bukan persetujuan yang dipaksakan. Bayangin deh, sebuah hubungan yang justru makin kuat karena adanya perbedaan pikiran, bukan malah jadi rusak. Itu visi yang luar biasa kan? Dan ini bukan mimpi loh, coba lihat persahabatan antara Robert P. George, seorang pemikir konservatif, dan Cornel West, seorang progresif. Secara ideologi, mereka berseberangan banget, tapi mereka sahabat dekat. Pernyataan bersama mereka, ini nunjukin kalau kita semua harusnya mau, bahkan semangat, buat ngobrol sama siapa aja yang tujuannya sama-sama mencari kebenaran. Mereka ini bukti nyata kalau koneksi itu bisa melampaui keseragaman. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba bayangin sebuah dunia di mana koneksi kita tidak bergantung pada keharusan buat selalu setuju. Kira-kira obrolan apa sih yang selama ini sengaja kalian hindari? Mungkin sekaranglah waktunya buat memulai obrolan itu, dengan pikiran yang lebih bebas dan hati yang lebih terbuka.